Hai Diners, welcome back to Take Nol English YouTube channel. Masih barengan aku Oliva. Dan masih kayak materi yang kemarin, kita bakalan ngebahas soal to-verb structure lagi. Gimana? Here we go. Oke, Tiners, kita bahas nomor 31. Cotton is one of the most popular fiber used to make clothes. Nah, kita lihat di sini A ada cotton. Cotton itu noun singular. Udah bener ya? Karena diikuti sama is. Jadi cotton aja tuh, nggak pakai tambahan s. Terus B, moss. Moss itu sebelumnya itu diawali sama the, udah polanya. Terus diikuti sama noun phrase. Terus diikuti sama adjective. Nah, udah benar. Tahu kan? Most ini termasuk dalam superlative degree. Jadi, kalau most itu diikuti sama adjective yang suku katanya itu lebih dari satu. Nah, beda nih kalau seumpama adjektifnya big, itu kan cuma satu suku kata. Kalau seumpama big ini, bukan pakai most, tapi est. Jadi, the biggest gitu, kalau seumpama satu suku kata. Nah, karena popular ini terdiri dari dua suku kata, berarti pakainya most di depannya. D, to make. Bisa, use itu bisa diikuti oleh to infinitive. Jadi udah benar. Nah, yang salah di sini adalah C, popular fiber. Nah, harusnya karena ini adalah one of the most. Jadi ini punya pola sendiri. Jadi polanya gini, one of plus the most atau est, most plus adjective atau adjective plus est plus noun plural. Jadi, yang di belakang itu harus non-plural, nggak boleh non-tunggal. Jadi, di sini salah kenapa? Karena fibernya itu non-tunggal, maka kita perlu tambahan. Kalau kita baca, cotton is one of the most popular fibers used to make clothes. Kapas adalah salah satu serat paling populer yang digunakan untuk membuat pakaian. Oke, kita ke nomor 32. Turreted mentions decorated with elaborate wooden ornamentation became a mark of wealthy and elegance in the United States in the late 19th century. Oke, kita lihat di sini ada decorated. Decorated di sini udah benar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada dua verb lampau, decorated sama become. Nah, ini harusnya ada conjunction di antara di sebelum ini
decorated ini. Karena rumusnya apa? Kalau ada dua verb berarti ada satu conjunction. Nah, di sini udah benar decorated karena ini merupakan bentuk peringkasan dari which were decorated gitu. Jadi kalau bentuk aslinya bisa jadi decorated mention which were decorated gitu. Jadi ini udah benar. Next, elaborate. Elaborate ini mungkin teman-teman ada yang kira ini adalah verb karena emang biasanya digunakan sebagai bentuk verbnya. Tapi ini di sini merupakan adjective yang artinya rumit. Jadi di sini adjective terus wouldn't juga adjective ketemu sama noun. Bisa ya, pola seperti ini dibenarkan. Nah, became menjadi. Di sini juga udah benar pakai verb to karena di sini di masa lalu di late 19th century. Jadi became udah benar menjadi. Terus yang salah berarti apa? D. Kenapa? Karena wealthy ini adalah adjective. Sementara of itu atau preposisi di sini nggak boleh diikuti sama adjective, harusnya diikuti sama noun. Maka kita ganti dari bentuk nounnya dari adjective, yaitu apa? Wealth. Nah gitu. Nah di sini kata kuncinya juga ada ends. And itu menghubungkan kata yang setara. Di sini noun, berarti selanjutnya juga harus noun juga. Oke, kalau kita baca, decorated mentions decorated with elaborate wooden ornamentation became a mark of wealthy and elegance in the United States in the late 19th century. Rumah-rumah besar bermenara yang didekorasi dengan ornamen kayu yang rumit menjadi tanda sebuah kekayaan dan keanggunan di Amerika Serikat di akhir abad ke-19. Most of our ideas of what ancient people look and dress come from the work of Renaissance artists. Oke, kita lihat di sini ada and itu menghubungkan kata yang setara. Nah, di sini ada dress, noun verb 2, look juga noun verb 2. Jadi and udah bener ya. Jadi B sudah benar. From adalah preposisi. Nah, came from itu udah familiar banget, jadi came bisa diikuti sama from juga, sama from bisa diikuti sama ini, noun phrase. Jadi udah bener ya. Nah, kita lihat works. Works di sini artinya adalah karya. Kelas katanya noun. Works of Renaissance artists. Karya dari artis seniman-seniman Renaissance. Nah, jadi works ini udah bener. Works noun bisa diikuti sama preposisi, bisa didahului sama the article, udah bener. Jadi yang salah adalah A. Kalau secara meaning, what di sini itu kurang pas. Biar lebih pas kita ganti jadi how. How, karena ini menjelaskan, gitu kan. Menjelaskan bagaimana. Most of our ideas of how ancient people look and dress come from the works of Renaissance artists. Sebagian besar
gagasan kita tentang bagaimana orang-orang zaman dulu berpenampilan dan berpakaian gitu datang dari atau berasal dari karya-karya seniman Renaissance. Plants require much less moist in cold weather than in warm weather. Oke, kita lihat di sini A ada require. Udah benar karena ini tense-nya jamak, jadi di sini tidak perlu tambahan S lagi. Jadi cukup require. Terus yang B ada much less. Ini termasuk dalam comparative degree. Jadi much itu juga bisa diikuti less, much less atau much more atau more. Jadi kalau much less itu lebih ke arah yang negatif, sementara more itu ke artian yang positif. Nah, di sini D ada then. Then di sini juga udah benar. Karena untuk membandingkan, comparative degree kan perbandingan tuh. Untuk membandingkan itu perlu then daripada. Then bisa diikuti sama in preposisi dan juga noun di sini whether itu noun. Nah di sini yang salah adalah C karena secara arti itu kalau moist itu apa? Moist itu adjective, artinya itu lembab, kurang tepat. Tanaman memerlukan lebih sedikit lembab, kan nggak tepat tuh. Nah, biar tepat kita ganti noun-nya. Noun-nya itu adalah moisture atau kelembapan. Ingat ya, moist itu adjective, lembab. Sementara noun-nya adalah moisture atau kelembapan. Plants require much less moist. Plants require much less moisture in cold weather than in warm weather. Tanaman memerlukan lebih sedikit kelembapan di musim dingin daripada di musim panas. Salah. Tanaman memerlukan lebih sedikit kelembapan di cuaca dingin daripada di cuaca yang hangat. Masih ada yang mau ditanyain lagi? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, juga nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, bye-bye!